Semoga Allah yang Maha Menatap selain mengizinkan majelis ini terjadi, juga ridho kepada kita semua. Sehingga siapapun yang Allah hadirkan dan yang menyimak benar-benar menjadi hamba yang diampuni seluruh dosanya. Amin ya rabbal alamin. Buya, terima kasih sambutannya. Saya kira ini hari kemerdekaan, baru saya dengar sambutan gubernur yang begitu mirip Bung Tomo. Terima kasih Buya mengingatkan semangat untuk mencintai negara yang memang takdirnya kita jadi anak bangsa ini. Alhamdulillah kepada para ulama, guru-guru kami, para sesepuh, para pimpinan, khususon para jamaah sekalian. Ini sebagian besar ASN tidak punya. Saya dengar ASN tadi yang mau datang. Jadi saya sudah kagok siap dalam membuat ASN. ASN itu kurang lebih ada 5 jenis. Wah, pikir. Coba dicocok-cocokkan mirip yang mana saudara ya. ASN. Yang pertama yang itu ASN yang paling utama, yang paling bagus. Kalau dalam bahasa perintah agama yang wajib, yang kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan jadi dosa. Siapa ASN yang wajib? Yaitu ASN yang benar-benar kalau bekerja, kerjanya bagus, kalau akhlaknya mulia. Cirinya apa? Ketika ASN ini pensiun atau dipindahkan, kehilangan kita ini. Ketika jabatannya selesai, sedih. Karena hadirnya benar-benar membawa manfaat dan juga menjadi tauladan. Ini ASN yang paling top. Halo? Kenapa jadi mikir begini kan? Lagi mikir yang mana yang kayak gini? Akhlaknya mulia, bekerjanya profesional, hadirnya jadi solusi, akhlaknya sangat jadi tauladan. Ketika tiada, pensiun atau wafat, sedih hati ini, kehilangan. Itulah para pejuang. Buya Hamka tidak ada sedih hati kita. Jenderal Sudirman ketika tiada, kehilangan kita, termasuk para tokoh-tokoh di tanah Minang ini. Karena apa? Karena keteladanan akhlaknya dan prestasinya, profesionalismenya. Itu yang pertama. Silakan, ada tidak di sini, pikirkan masing-masing. 2, mulai turun. Ya, ini kalau di dalam amal itu adalah yang sunnah. Adanya berpahala, tidak dilakukan, tak apa-apa. Nah, ASN ini adalah dia kalau ngantor, bagus kerjanya. Tapi kalau dia tidak ada, ya tidak apa-apa. Begitu. Kenapa? Karena akhlaknya belum indah. Jadi orang itu kehilangan itu kalau ada di hati. Kalau hanya kerja bagus, banyak profesional tanpa akhlak juga bisa. Tapi kalau dengan akhlak yang bagus, maka itu menyertai. Yang jenis yang kedua ini adanya disukai, tidak ada, ya tidak apa-apa. Tidak kehilangan. Dia mutasi, yang nggak apa-apa. Turun derajat. Ada lagi jenis yang ketiga. Mulai tegang ya. Karena yang satu enggak, yang dua enggak juga. Yang ketiga, kalau dalam hukum Islam itu mubah. Jadi ASN yang dia ngantor nggak ada pengaruh. Nggak ada yang lebih bagus. Pokoknya dia ada, nggak ada efeknya. Dia nggak ngantor juga nggak ada efeknya. Jadi sejenis mubadir lah. Dia ngantor, nggak ada yang jadi lebih baik gara-gara dia ngantor. Dia nggak ngantor juga nggak ada yang nyari. Ini, halo?
Jangan ingat ya, ini persis kayak teman saya, jangan. Ini kajian bukan untuk memikirkan orang lain. Ada lagi yang lebih dari itu mau tahu? Makin tegang nih ya. Ini yang utama, yang kedua yang kayak sunnah, ini mubah. Ada lagi ASN jenis makruh. Yang kalau dia datang ke kantor jadi masalah. Klaksonnya aja tidur, wah cilaka dia ngantor. Kenapa dia nggak sakit-sakit? Biasanya karena akhlaknya kurang baik. Jadi ke kantor tuh jadi masalah, ngomongnya nggak enak, celetak-celetuknya bikin tidak nyaman. Kemudian kalau ngobrolnya tidak produktif. Pokoknya kalau dia ngantor, udah nggak nyaman aja kantor tuh. Dan kalau dia nggak ngantor, tenang. Sama ada suami jenis ini. Kalau pulang ke rumah, istri galau karena nggak bagus akhlaknya. Tapi kalau suami nggak pulang-pulang, istri tenang. Mau tahu yang paling jelek ASN? Alam. Mau tahu tidak? Jenis haram. Pokoknya kalau dia ada di kantor, kalau dia megang jabatan, habis itu. Segala diangkut. Tapi kalau dia dipecat, dia dimutasi, semua bersyukur. Alhamdulillah. Silakan pikirkan masing-masing jenis yang mana diri kita. Jangan-jangan kehadiran kita di kantor tidak disukai dan kita dimutasi semua syukuran. Itu ASN haram. Kenapa kok ada orang yang kelakuannya tidak disukai seperti itu? Sederhananya penyebabnya dua, Pak. Dua saja lah. Karena kalau terlalu banyak gak akan kepikir. Dua penyebab kenapa kita kok tidak bahagia, kita susah bahagia dan susah mulia akhlaknya. Dan kenapa banyak berita penangkapan ini, penangkapan itu, tertangkap tangan. Dua penyebabnya. Satu, wah semua memperhatikan ya. Kenapa hidup kurang bahagia? Kenapa kelakuan susah mulia? Kenapa kita sering jadi sengsara? Penyebab lemahnya ilmu agama. Satu, lemahnya ilmu agama. Dan yang kedua, tebak apa? Lemahnya jiwa menghadapi nafsunya. Silahkan Bapak buka berita-berita, kenapa ada yang tertangkap ini, periksa, pasti karena lemah jiwanya. Lemah, ada yang lemah melawan amarah, pemarah, akibatnya zalim, hancur karirnya, pangkat tinggi, kalah oleh nafsu, hancur. Ada juga yang ditangkap karena berzina, pangkat tinggi, jabatan tinggi, kalah oleh syahwatnya. Contoh, ada lagi yang ditangkap, udah jabatan menteri, tinggi, jenderal, hancur karirnya, lemah oleh ketamakan terhadap dunia. Makanya walaupun badannya kuat, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, tapi kalau jiwanya lemah terhadap dunia, terhadap syahwat, terhadap amarah, pasti dia tidak akan bahagia dan tidak mulia. Maka jawabannya, Bapak Ibu, kalau kita ingin menikmati hidup ini, kata Imam Ibnul Mubarak, ciri orang yang bekal baik itu ada cirinya. Ini bekal jadi orang baik nih. Ini bekal sukses, ada 3 cirinya. Satu, adalah orang yang selalu semangat belajar agama dengan ikhlas dan semangat untuk mengamalkan agama dengan ikhlas. Halo? Kenapa? Ya, kalau kita tidak belajar agama,
berarti kita tidak kenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, artinya kita tidak akan kenal hidup tenang. Mau hidup tenang? Tenang itu cuma satu pintunya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Mau pergi ke penjuru bumi manapun, mau punya uang sebanyak apapun, mau punya popularitas sehebat apapun, mau punya jabatan setinggi apapun, kalau di sininya, di hatinya tidak ingat Allah, maka tidak ada yang namanya dia yang asli. Bagaimana mengenal Allah kalau tidak belajar agama? Betul? Tidak mengenal Allah berarti tidak kenal ikhlas. Padahal ikhlas kunci kebahagiaan. Tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal khusyuk dalam sholat. Seperti tadi sholat ya, makin panjang bacaan imam, makin banyak rencana. Nanti makan apa, sarapan di mana, kenapa kok AA nggak ngimamin. Jangan-jangan terus aja mikir kemana-mana. Makin tidak kenal Allah, biasanya menuhankan selain Allah. Tidak tahu rasa syukur, nggak bisa bersyukur Pak. Nggak sabar, tidak ridho terhadap takdir, tidak sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Orang itu hanya baru bahagia dan mulia kalau kenal Allah dan gerbangnya adalah belajar agama. Jadi mohon maaf Pak, sekali kalau setiap pekan ada kajian seperti ini di sini, tiap Ahad, tiap sepekan sekali, tentu tiap kantor, tiap hari secara pribadi harus kita belajar. Maaf ya Bu, Pak, kalau nggak belajar agama kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan yang membuat kita bahagia. Tidak mengerti. Kalau anak tidak kenal agama, anak tidak mengerti bagaimana memuliakan orang tuanya, betul? Kalau suami tidak mengenal agama, suami tidak mengerti bagaimana bisa membahagiakan istrinya dengan benar. Kalau ASN tidak kenal agama dengan baik, dia tidak sadar bahwa setiap saat Allah menyaksikan dirinya. Bahwa pangkat, jabatan, kedudukan itu bukan tanda kesuksesan. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas itu adalah tanda cobaan besar dalam hidup ini. Pak Gubernur ini di akhirat nanti dituntut loh Bu ya. Iya, gak mungkin jadi gubernur seumur hidup. Berapa juta di Sumatera Barat Bu ya? Kan? 5,6 dituntut loh nanti. Nah, jadi serem begini kan? Iya, makanya gak usah saudara pengen jadi presiden. Pertama siapa yang mau milih? Kalaupun jadi di akhirat dituntut 270 juta yang dipertanggungjawabkan. Lah saya di pesantren juga begitu, kata guru saya, jangan bangga dengan banyaknya santri. Dituntut oleh Allah nanti bagaimana setiap santri diperlakukan dengan benar atau tidak, diajari dengan benar atau tidak, dijaga atau tidak. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas adalah ujian yang besar. Sukses itu kalau lulus ujian. Berapa banyak yang dikasih pangkat, jabatan, dan banyak yang tidak lulus juga, benar? Halo? Kenapa saya jadi emosi jadi? Karena berat. Nah Bapak Ibu, supaya ringan ngadepin pangkat, jabatan, kehidupan ini, ayo belajar agama. Jadi benar ini, saya bangga, bersyukur berada di Tanah Minang karena saya lihat dari atas masjid di mana-mana.
Tiap yang rantau dapat rezeki banyak, bangun masjid di sini ya. Sini azan, masya Allah, alhamdulillah. Tapi masjid tidak cukup kalau tidak belajar agama, karena yang ke surga bukan masjidnya, tapi makmur ininya, jamaahnya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon satu hal ini penting ya. Bu, takdirnya kita ini ada di zaman teknologi. Maaf, tadi mana sampai saya? Maaf ya, aduh, masya Allah. Ini karunia Allah. Sekarang tiap umat Islam bisa pegang Quran, karena Quran ada di sini. Zaman dulu susah. Zaman Rasulullah SAW saja masih dalam lembaran-lembaran, ada yang di pelepah, ada yang berbagai media. Sekarang di sini, ini halo. Pertanyaannya, dibuka tidak Quran di sini? Kita bisa belajar para ulama. Buya Hamka ada di sini. A'agim ada juga. Ustadz Abdul Somad ada di sini. Para ulama yang ilmunya luas, dalam, ikhlas ada sekarang di sini. Pertanyaannya, dibuka tidak? Kenapa yang dibuka yang ngaco-ngaco aja? Giliran ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung di skip ya. Belum habis ayat kursi. Rasulullah SAW. Tiap kebenaran, giliran orang di pantai, tidak sedikit yang di masjid pakai kopiah haji, adan, ngimamin, tapi di kamar begini. Maksiat zaman dulu, lihat lawan jenis susah, sekarang sendirian di kamar. Ini bisa nambah iman, ini bisa nambah azab kepada kita. Mumpung didekatkan oleh Allah, minta kepada Allah. Setiap pagi Rasulullah SAW 3 permintaan Rasul yang sangat penting yang jadi target harian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi. Ilmu dulu yang manfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban. Bukan minta rezeki yang banyak, rezeki yang baik, baik untuk diri, baik untuk orang lain, baik untuk dunia kita, rezeki yang baik untuk akhirat kita. Apalagi satu lagi, wa amalan mutaqabbalan. Ini 3, ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Bapak Ibu, pastikan tiada hari tanpa belajar. Baca Quran jangan hanya dalam bahasa Arabnya saja, tapi baca Quran lengkap dengan terjemahnya, sambil belajar ke ahlinya menerjemahkan Quran. Penting sekali. Banyak umat Islam yang tidak pernah belajar Al-Quran. Ada yang belajar Al-Quran, tidak belajar artinya. Bagaimana kita bisa mengerti dalam hidup ini kalau kita tidak belajar Al-Quran dan artinya? Coba hafal Al-Fatihah. Jawab. Hafal Al-Fatihah. Apalah artinya? Kita tes ya. Perlu pada nunduk langsung. Hafal ayat kursi? Hafal. Hafal artinya? Sedikit Pak. Bahkan di tempat yang
Baitul Quran sekalipun tempat menghafal Quran, alhamdulillah itu karunia besar. Tapi ketika ditanya, apalah arti ayat kursi? Tidak. Kenapa? Ada satu yang kurang dalam interaksi kita dengan Quran, yaitu membaca ayatnya. Ibu-ibu setoran. Ustazah, saya mau setoran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang surat Ali Imran ayat 134. Atau Al-Hujurat ayat 12. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Allah innallaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustaz? Ibu sudah hafal, lancar, bagus. Dedek, maaf ya. Makasih. Sampai di mana, setoran. Beres setoran. Katanya ibu itu tahsinnya sudah bagus, hafalannya lancar. Beres setoran, langsung ngobrol sama teman-temannya. Ya bu, tetangga kita tuh kok jarang ngaji. Saya menduga itu suaminya tuh error tuh. Dan ibu tahu nggak tas yang suka dibawa itu ternyata tas mertuanya. Nggak nyangka ya dia begitu. Padahal barusan setoran, apa artinya? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Baru selesai setoran, berprasangka. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari aib orang lain, mengorek-ngorek kesalahan. Baru setoran, ngorek-ngorek tetangganya. Dan jangan bergibah. Sukakah kamu memakan daging bangkai mayat saudaramu yang sudah mati? Gibah itu sama dengan pemakan mayit. Gibah padahal baru setoran. Penyebabnya adalah kita jarang belajar sungguh-sungguh tentang Al-Quran. Sepakat tidak nih? Ayo dong hadirin, semangat nih. Kenapa ini jauh-jauh sholat tiap subuh kayak gini ya? Wah, jujur ya, banyak orang yang sholat tapi tidak mengerti arti bacaan sholat. Padahal kita kesini datang paling awal, saf yang paling utama, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nggak ngerti iftitah, ruku subhana rabbiyal azim, tidak mengerti artinya. Doa Rabbik firli warhamni wajburni, tidak mengerti. Jadi banyak di antara kita sholat dilakukan, tapi bagaimana mau khusyuk karena kita tidak mengerti. Apa sebabnya? Jawab hadirin, kurang berani jawab. Ayolah hadirin, tanah Minang ini sudah terkenal orang-orang yang patuh kepada agama. Ayo semangat belajar, buka tuh HP-nya, beli buku yang bagus, datang ke majelis taklim. Syaratnya ikhlas, bukan untuk dianggap pintar, bukan untuk berdebat, bukan untuk diakui sebagai orang soleh. Kita belajar karena syarat utama orang jadi baik itu harus paham agama. Nih kita sebagai orang tua ya Pak ya, didikan terpenting bagi anak kita tuh bukan jago matematik, bukan, didik agama dulu supaya kenal kepada Allah. Kalau anak kenal ke Allah, kalau anak patuh ke Allah, Allah yang ngasih takdir terbaik bagi anak kita, bukan kita. Kita nggak tahu apa-apa yang terbaik bagi anak. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah. Kalau anak dididik agama dengan benar, anak kenal ke Allah, dia akan hidupnya tenang, bahagia, ditunjuki yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya anak mau belajar agama, orang tuanya dulu. Setuju? Pak Gub, setuju tidak?
one day one juice-nya jangan hanya dalam bahasa Arabnya saja, one day one juice-nya juga terjemahnya. Banyak yang khatam Quran tapi belum pernah khatam terjemah Al-Quran. Padahal kalau itu ya, banyak yang non-Islam, bahkan dia benci ke Islam, mau mencari kejelekan Islam, dia buka Al-Quran, terjemahnya pas dibaca, dia kagum, bahkan dapat hidayah, jadi Islam, dan sekarang membela Islam karena membaca artinya. Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah buat paham agama. Maka sulit sekali hidup bahagia bagi yang tidak pernah membuka Al-Quran dan artinya, yang tidak pernah membaca sunnah dari Rasulullah SAW. Hidup hanya kebahagiaan capeknya saja. Satu. Dua, apa yang kedua? Nah, yang kedua, orang yang dikehendaki Allah betul sukses nih, selamat sampai akhir hayat, adalah orang yang tidak diperbudak dunia, atau dengan kata lain zuhud. Ada ya sahabat yang bertanya, ya Rasul, beri saya amalan agar saya dicintai Allah dan saya dicintai orang-orang. Jawaban Rasulullah sederhana, izhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Kepada bapak-bapak yang kasih diberi jabatan ya, kalau orang-orang menghormat ke bapak, nunduk-nunduk dan segini, belum tentu suka sama bapaknya. Terus pengen lain dari jangan gitu ya Pak ya. Iya, sepanjang kita masih punya dunia, orang ngedeketin kita belum tentu suka kepada kita. Kata Imam Ali, kalau kamu ingin tahu sahabat sejatimu, nanti ketika dunia sudah tidak di tanganmu. Sepanjang bapak masih punya jabatan, kalau orang menghormat-hormat, boleh jadi bukan menghormat bapaknya, tapi menghormat ada maunya dari jabatannya. Makanya nggak usah terlalu merasa gimana dengan penghormatan. Ini kita aja ya, rahasia. Bu, Pak, tahu tidak dunia ini dalam pandangan Allah seperti apa? Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk bagi Allah, kalau aja dunia ini ada harga sesayap nyamuk, maka orang-orang yang ingkar itu tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah, maka dunia ini dibagikan kepada siapa saja. Penjahat juga dikasih. Stalin, Mao Zedong ditakdirkan tuh jadi pemimpin negara. Fir'aun kasih kerajaan oleh Allah. Qarun kasih kekayaan, karena dunia ini nggak ada apa-apanya bagi Allah. Maka orang-orang yang zalim, jahat, mengingkari, mengkhianati Allah, memusuhi Allah, kasih saja dunia ini oleh Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, kasih saja. Makanya kalau kita ditakdirkan dikasih oleh Allah, ya nggak usah kagum, karena yang ada pada kita ada juga pada orang-orang yang mengingkari Allah. Benar? Oh, tahu caranya zuhud? Pertama, jangan kagum sama duniawi ini. Gak ada apa-apanya. Suatu saat Rasulullah ke pasar, lihat ada bangkai kambing mati, bangkai pasti mati ya, gak ada telinganya. Maukah engkau beli bangkai kambing yang tidak ada telinga? Oh tidak ya Rasul, jangankan bangkainya, hidupnya pun kami tidak mau beli.
Nah, ketahuilah, dunia ini dalam pandangan Allah lebih buruk melihat daripada engkau melihat bangkai kambing ini. Jadi kita aja jijik lihat bangkai kambing yang tidak ada, makanya jangan kagum. Punya boleh, Nabi Sulaiman kaya, Rasulullah juga kaya raya karena 1/5 dari ghanimah untuk beliau. Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya. Tidak ada masalah dengan kekayaan, tapi jangan kagum kepada dunia ini. Biasa aja, biasa aja. Mobil bagus, nggak apa-apa punya, boleh. Saya juga pengen mobil bagus, cuma nggak usah kagum. Mobil kan cuma kaleng, besi, plastik, kaca, benar? Rumah bagus, cuma tembok. Yang penting itu isinya. Casingnya boleh bagus, isinya lebih bagus. Jangan sampai, maaf ya, seperti pezina punya mobil bagus, mobilnya mahal, pezinanya murah. Koruptor, rumahnya mahal, koruptornya hanya pencuri saja. Mau apa? Dunia silahkan, kalau memang takdirnya punya, boleh dinikmati, tapi jangan pernah merasa mulia dengan casing dunia ini. Halo? Dan yang kedua syaratnya, jangan lengket di hati. Semua masalah itu kadang merasa memiliki. Pernah ingat tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti mobil, tidak takabur. Diambil sampai habis, tidak sakit hati. Kenapa? Kenapa? Tidak merasa memiliki. Itu bukan punya kita. Mulai sekarang jangan nyebut ini rumah saya. Jangan. Enggaklah, kita cuman bagi. Ini rumah titipan Allah. Ini kendaraan titipan Allah. Wah, Bapak jabatannya sekarang naik. Ini jabatan amanah dari Allah. Semua adalah ujian dari Allah. Begitu. Ini perusahaannya besar. Ya, ini Allah lah yang menitipkan kepada kami. Ini enak ke kita, enak ke yang lain. Ini jerih payah saya. Ini perjuangan saya. Ini ide cemerlang saya. Allah dicabut nyawa, selesailah sayanya. Benar? Dikasih COVID aja sayanya habis. Dikasih diare saja, mana saya? Lagi di WC, gak ada apa. Mulailah sekarang, jangan ribet dengan duniawi ini. Jangan sampai bertengkar masalah duniawi. Ingin boleh. Dan jangan menilai suksesnya seseorang hanya karena casing duniawi. Jangan. Karena yang sukses itu, inna akramakum indallahi atqakum. Dunia itu digilirkan. Nih Pak, kenapa Agim sekarang diundang ke sini? Penyebabnya 2. 1, saya dikasih casing. Casing yang bagian saya ini katanya disebut kiai. Casing itu. Ada yang casing kiai juga. Casing sekarang lagi bermasalah, ya kan? Saya nggak nyebut siapa-siapa. Jadi itu casing, Pak. Saya nggak nyangka bekal dapat casing ini. Enggak loh, Pak. Ayah saya tentara. Saya cita-cita masuk akabri. Tapi tidak jadi. Karena kurang tinggi. Dulu sakit hati. Sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI. Malah jadi. Teman saya udah pensiun semua. Saya alhamdulillah. Tidak nyangka. Tapi ini tetap ujian. Casing nih kiai itu. Casing. Mulianya seorang itu bukan karena casingnya, isinya. Apa kiai pecinta dunia, kiai pecinta akhirat, kiai yang menggunakan kekiaiannya hanya untuk ngumpul-ngumpul dunia,
untuk dihormati orang atau ngajak orang bisa dekat dengan Allah. Kiai itu pun adalah casing. Yang kedua, saudara tahu kenapa saya diundang ke sini? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan orang ini. Cuman itu yang membuat saya dihormati. Satu, dikasih casing, yang kedua ditutupi aib. Kalau dibuka nih Pak, dosa saya bubar ini. Terus mau apa kita jadi bangga dengan casing? Betul? Belajar dari Jenderal Sudirman. Sudah selesai, sudah dikubur, tapi sampai sekarang masih dihormati. Kenapa? Karena isinya lebih bagus dari casingnya. Berapa banyak yang jenderalnya masih ada, tapi dihina orang. Kenapa? Karena isinya lebih jelek dari casingnya. Makanya Bapak Ibu, jangan terperdaya oleh casing yang Allah berikan. Banyak, kita dengar sekarang lagi musim ditangkepin gara-gara tas Herpes gitu ya. Udah nggak usah nyebut merek, dengan tas Herpes. Pamer, pulang dari haji pakai emas, ternyata imitasi. Mau apa sih Bu bangun casing? Kalau casing itu syukuri yang ada, bangun isinya, barulah kita bahagia. Kalau orang bersandar kepada casing, mendengar kata mutasi, stres, seperti yang mau dimutilasi. Kita akan menghadapkan mutasi. Dasar pecinta casing, stres. Mau pensiun, stres. Kenapa stres mau pensiun? Pensiun tuh hari kemerdekaan. Benar? Tapi nanti orang gak ada yang menghormati saya. Memang saudara gak terhormat ya. Udah dibilangin, kenapa kita dihormati? Kenapa coba? Maaf ya, Pak Buya, gak apa-apa Pak Buya. Pak Buya. Kenapa Buya kepilih? Sama seperti saya, karena ditutupi aja kekurangan. Benar nggak? Sama. Kalau dibuka, nggak ada presiden di Indonesia ini. Nggak ada siapapun. Hanya karena Allah menutupi supaya kita tidak ujub dengan penghormatan orang. Udah, jangan ribet-ribet dengan duniawi ini. Ya, saya kembali lagi saya ingatkan, Pilpres tahun 2024, tenang, jangan galau, jangan risau, tenang saja. Kenapa tenang? Karena bukan saudara capresnya, ya. Tenang. Yang kedua, kita belum tentu hidup 2024, benar? Udah tegang dari sekarang, tahu-tahu mati bulan Januari. Yang ketiga, Tuhan kita itu adalah Allah, bukan presiden. Siapapun presidennya, yang menjamin kita adalah Allah. Kita itu hamba Allah. Maka, dan dari dulu udah ganti-ganti presiden, tetap aja kita jadi tua, ya kan? Tenang, saudara tinggal pilih mana yang kira-kira menurut saudara bisa mampu, ahlinya, dan bisa ngajak jadi benar untuk umat, untuk negeri ini. Udah itu istiqoroh, kemudian datang bismillah, cos, beres. Siapapun yang nanti takdirnya, kita doakan yang terbaik, karena sama-sama semuanya juga saudara kita, benar? Walaupun nanti yang jadi bukan pilihan, gak usah kotor hati, doa aja yang bagus. Siapa tahu doa kita yang bisa mengubah menjadi lebih baik. Enak bukan? Tidak ada lagi kecebong dan kampret. Sudah tidak ada. Sekarang udah damai. Namanya kecepret. Ya, persatuan di sini kecep. Saya tuh sedih Pak, lihat gara-gara pemilihan yang kayak gini aja, dunia sebentar aja lah ya. Mau ngapain? Ada suami istri yang jadi berantem gara-gara beda pilihan. Mau apa?
Udah, jangan nempel dunia, biasa aja. Biasa. Ada, alhamdulillah. Masih ingat? Dunia ini, jangan takut tidak kebagian rezeki, takut tidak jadi pahala kalau berinteraksi dengan dunia. Jangan takut tidak ada rezeki, takut tidak punya syukur. Karena yang membuat kita bahagia itu syukurnya, bukan adanya dunia. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya sabar kalau sedang diuji. Sabar, jalanin aja. Lagi nggak ada, nggak apa-apa. Kerja aja yang bagus, sungguh-sungguh, doa yang baik. Sekarang nggak ada, nanti pada waktunya Allah cukupi. Dari dulu juga ada lagi, benar? Nggak usah risau dengan rezeki yang belum ada. Risaulah kalau tidak bisa mensyukuri yang ada. Tenang. Bagaimana kalau rezeki diambil oleh Allah? Ya nggak apa-apa. Lagi naik motor, ban meletus, gimana? Nggak ada masalah. Itu rezeki tukang tambal ban. Maaf, jangan terlalu banyak bicara. Lah gimana ceramah nggak bicara kan? Oh, informasi. Sabar ya, saya lagi semangat nih. Atau udah cukup segini aja? Pak gimana nih? Sebetulnya bukan surat penghentian ini, surat informasi. Tenang ya, dia lagi semangat-semangatnya jadi lupa nih. Sampai di mana tadi? Hah? Saya sudah tua nih. Udah tua, kalau udah tua kan ada cirinya, udah tahu belum? Udah tahu belum? Kalau udah tua tuh cirinya 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa. Lanjut, apa Pak? Ban bocor, kenapa? Ban meletus ya udah takdirnya, qadarullah wa ma syafa'a. Kenapa ban meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kenapa harus kecewa? Itu tukang tambal ban saudara kita. Dia juga perlu makan, perlu buat sekolah anaknya, perlu buat bayar kontrakan. Jadi happy. Pak, kenapa Bu? Gembira sekali. Ban kita meletus. Ya kenapa? Berarti kita ngebagi rezeki tukang tambal ban. Oh iya ya, gembira. Tapi itu tukang tambal ban masih jauh. Alhamdulillah, kenapa? Berarti kita olahraga. Sampai ke tukang tambal ban, Pak berapa bocornya? Hanya 1, tambahin dong. Kita kan bisa minta tambah. Bikin happy dunia ini. Mau mutasi di kantor udah tinggal istiqoroh, nggak usah ambisi. Ya Allah, kalau ini baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Selesai. Belum tentu jabatan yang diinginkan membawa keselamatan. Benar? Istiqoroh. Tapi itu tempatnya tempat basah, saudara nggak bisa berenang, tenggelam di sana. Mendingan tempat kering aja. Yang paling penting tiap perlu basah, ya kan? Hadirin, kalau dunia sudah kecil di hati kita, entengin gini. Barang hilangnya sudahlah, kenapa capek bikin barangnya hilang? Namanya juga udah hilang, ya kan? Halo? Udah bukan rezeki kita, itu rumah saya dulu saya ketipu, ya udah selesai, sekarang udah rumah orang. Oh ngapain capek mikirin? Ini gara-gara jalan dibongkar, jadi toko saya penghasilan sekarang berkurang. Biasanya 10 juta, sekarang jadi 3 juta, saya rugi 7 juta. Karena siapa rugi 7 juta? Kalau baru rencana belum tentu rezeki, ya kan? Rezeki saudara emang 3 juta. Kita yang belum ada dianggap rezeki, ya kan? Kita rugi apa? Namanya juga belum rezeki. Waduh, saya nggak jadi jabatan itu memang bukan takdirnya. Semua itu ada takdirnya. Udah, jangan berantem dengan duniawi, ya? Setuju? Setuju tidak deh? Nah, cetek dunia nggak ada apa-apanya. Kan ada kakek-kakek itu Pak. Buya udah dengar belum ceramah saya tentang ini nih? Ada kakek-kakek umur yang satu 70 tahun, gagah, sehat, cerah,
awet muda. Ditanya, kakek, kok kelihatan cerah, segar, awet muda? Apa rahasianya? Rahasianya cuma satu. Apa, kek? Saya tidak suka berdebat, tidak suka berargu. Oh, cuman gitu kan? Masa dengan cuman tidak berdebat, hanya dengan tidak banyak bicara kemudian bisa jadi sehat dan awet muda? Masa? Ya, saya setuju dengan saudara. Saya setuju. Gitu aja. Lambat nih ketawanya. Jadi masa kek cuma denger, oh ya saya setuju. Beres. Kita maunya berdebat aja terus. Ada lagi umur 80 tahun. Sehat, segar, awet muda. Kakek kelihatan sehat dan awet muda. Apa sih rahasianya? 2. Apa? 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan yang penting. Apa yang kedua, kek? Yang kedua, duniawi ini nggak ada yang penting. Jadi bulat aja nggak marah tuh. Mau ngapain? Mau ngapain marah-marah dengan dunia ini? Benar? Cuman gini aja, uang cuman kertas. Sudah. Saya beli motor kemarin 12 juta, sekarang lakunya cuman 7 juta. Ya udah, emang rezeki saudara segitu. Saya rugi, kata siapa rugi? Ya kan, saudara udah naik. Udahlah, jangan ribet dengan duniawi ini. Benar? Lakukan aja yang terbaik, jadi amal soleh. Kerjanya jadi amal, diberi kita bersyukur, diuji kita sabar, diambil kita ridho, ikhtiar yang optimal. Udah nggak akan kemana-mana kok. Takdir untuk saya pasti ke saya, yang bukan untuk saya nggak akan ketemu dengan saya. Kenapa ribet dengan dunia ini? Halo? Kenapa ribet? Karena nggak belajar agama dengan baik. Gak ketukar kok Pak takdir itu, Mak. Doa, sobat ya. Saya tuh ingin istri itu solehah, hafizah, akhlakul karimah. Pak, yang itu kan gak mau sama bapak. Udah terima kan? Mikir yang gak ada, justru dia gak mau sama bapak. Terima yang ada sebagai ladang amal ya. Pendek kata, bapak-bapak dunia ini gak ada apa-apanya. Nah, selesai. Benar? Saya dakwah udah lama loh Pak. Dari tahun 90-an. Udah ketemu dengan banyak sekali pejabat. Dengan Kapolri, Panglima, dengan Presiden. Giliran. Selesai. Sebagian masuk ke kubur ya. Udah cuman gitu aja. Pernah ke Istana Negara Belanda dulu, mati. Ganti Jepang, mati. Presiden pertama, udahan. Presiden, istananya awet aja di sana ya. Giliran, sama gubernur juga ya, Pak ya. Sing selamat Bu ya. Saya lagi malu di Bandung juga ditangkepin. Dunia mau dibawa kemana? Hei ASN, mau dibawa kemana dunia ini? Gak ada apa-apa. Yang penting kita mensyukuri. Udahlah, nggak usah pengen segala ada. Yang penting tiap perlu cukup, selesai. Terakhir, yang ketiga, satu apa tadi? Belajar agama. Ciri orang bekal sukses. 2, tidak cinta dunia. Ada tapi tidak lengket, tidak merasa memiliki, tidak ujub, tidak bangga. Udah, ini ujian aja dunia ini. Dan yang ketiga, ciri orang yang pegal sukses adalah dibukakan hatinya oleh Allah, bisa melihat aib kekurangan dosa diri. Jadi kesini aja, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kenapa anaknya kok enggak nurut? Salah saya belum jadi ayah yang baik. Saya mengaku anak saya akhlaknya begini karena saya belum memberi contoh yang baik dulu. Kenapa istri kok kayak gitu? Saya belum jadi suami yang bisa mendidik. Saya yang salah.
Makin kita dibuka hati bisa melihat kekurangan diri, itu ciri khas orang yang hidupnya akan sukses. Tapi orang yang ini ngaco, itu salah, ini error, sibuk mencari kesalahan orang lain, hampir dapat dipastikan tidak akan bisa tobat. Orang tidak bisa tobat karena terlalu sibuk menyalahkan orang lain. Padahal semua kepahitan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu itu disebabkan karena tanganmu sendiri, dosamu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang baik, sudahlah, berhentilah nyari-nyari kesalahan orang. Penutup nih ya, kalau di sini ada batu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu dia, tunggu dulu ya. Apa? Terima kasih. Lihat sini. Di sini ada batu besar. Tolong nih, ini bukan sulap. Ini informasi sangat penting. Di balik batu ini ada makanan enak kesukaan. Di sini ada ular. Tolong perhatikan. Dua-duanya tidak kelihatan. Mana informasi terpenting untuk kita tentang makanan kesukaan atau tentang ular yang membahayakan? Jawab. Mana? Makanan atau ular? Yang kita sukai atau yang membahayakan? Ternyata menurut akal sehat kita, info terpenting itu adalah yang membahayakan kita. Benar? Bukan yang menguntungkan kita. Siapa yang membahayakan diri kita? Dosa dan kesalahan tetangga atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab. Kenapa menyelidiki tetangga terus? Hah? Mana yang membahayakan kita? Dosa kekurangan teman-teman, karyawan, rekan kerja, atau kesalahan diri sendiri? Jawab. Kenapa sibuk cari kesalahan teman? Bu, ibu, mana yang membahayakan bagi ibu? Dosa dan kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Suami sendiri katanya. Yang benar Bu, jangan bikin saya emosi. Di akhirat ini nanti masing-masing dihisab. Pak, Bapak, Pak, mana yang membahayakan bagi bapak-bapak? Dosa dan kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Enak aja dua-duanya. Kita lelaki, kepala keluarga, harus tanggung jawab. Ada dosa istri yang dipikul sendiri, ada dosa istri yang dipikul oleh kita gara-gara nggak benar jadi suami, nggak jadi contoh, nggak bisa ngedidik, nggak bisa ngejaga. Oh, Bu, nggak usah buka-buka HP suami. Ibu nggak tahu passwordnya. Kalaupun buka, nggak menyelesaikan masalah, kecuali kalau takdirnya harus terbuka. Fokus, cari kekurangan diri, kesalahan diri, perbaiki diri. Lihat Pak, kalau kita bisa memperbaiki diri dengan baik, Allah menggunakan diri kita bisa memperbaiki yang lain. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dirimu dulu. Kalau kita jadi guru, jangan nyalahin murid. Benar gak nih kita jadi guru? Kalau jadi orang tua, jangan nyalahin anak. Benar nggak kita jadi orang tua? Kalau jadi pemimpin, jangan nyalahin rakyat. Benar nggak nih kita memimpin? Orang yang sibuk dengan melihat kekurangan dirinya sendiri, dialah orang yang akan dimampukan oleh Allah memperbaiki orang lain. 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulailah saat ini. Kalau kita serius memperbaiki diri, kita akan manfaat untuk orang. Kegagalan seseorang adalah sibuk menuntut orang lain berubah, tapi tidak sibuk menuntut dirinya berubah. Gagal siapapun.
Sibuk menuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, itu yang benar. Jangan menuntut orang lain berubah, tapi tidak pernah sibuk menuntut diri berubah. Maka 3 hal inilah akan membuat hidup kita bahagia, mulia, sukses, insya Allah sampai akhir hayat. Kalau kita tiap hari belajar mengenal Allah, belajar mengenal hidup dengan agama yang kita anut ini, dan kita praktekkan. Dan yang kedua adalah lihat dunia ini biasa aja lah, nggak usah ada kagum-kagumnya. Punya boleh, seneng boleh, tapi tidak lengket di hati kita. Kalau diambil ya nggak apa-apa, relax saja dunia ini ya, nggak usah rebutan, udah ada kapling masing-masing, nggak usah iri-irian, tenang aja. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja beda-beda kok takdirnya, betul? Kalau orang dapat ya kita syukur kalau dapatnya dengan cara yang benar. Nggak usah pakai licik-licikan, nggak usah korupsi itu nggak akan pernah bahagia. Tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Ingat baik-baik itu. Tidak ada bahagia dalam dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, ayo cari info agar kita bisa memperbaiki diri terus. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik dengan ikhlas. Aneh tapi nyata, kita sibuk memperbaiki diri, ternyata keluarga jadi ikut baik, lingkungan jadi baik, tetangga juga jadi baik. Masya Allah, mudah-mudahan itulah hijrah kita ya, dari jahil kepada paham agama, dari cinta dunia kepada cinta akhirat, dari sibuk ngurusin kesalahan orang menjadi sibuk memperbaiki diri, insya Allah barokah. Demikian Pak Gub, semoga ini cocok tidak sih? Cocok-cocokin aja lah ya. Mudah-mudahan tiap subuh kayak gini nih, karena kalau ingin lihat keimanan, lihat subuhnya. Subuh itu pahalanya, sholat subuh jamaah pahalanya seperti sepanjang malam sholat terus menerus. Sholat isya jamaah pahalanya separuh malam sholat terus menerus. Jadi kalau bapak ibu biasa berjamaah, kalau meninggal malam-malam, mudah-mudahan seperti meninggalnya orang yang dalam keadaan sholat. Berkah masjid ini ya. Kita akan segera tutup, tapi kita sempurnakan dengan sedekah. Setuju? Nanti ada petugas, sambil kita baca Quran, kita bersedekah, mudah-mudahan tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, seluruhnya ya Allah. Hapuskan aib-aib kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami lalui. Bersihkan dari senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Engkau pasti menyaksikan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan diri kami agar bisa menjauhi maksiat,
agar bisa menghindari dosa. Jangan biarkan hidup kami diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Jangan biarkan hidup kami hina, ditipu dan diperbudak duniawi ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Doa ya Allah yang Maha Menatap, ampuni segala kedurhakaan kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah khilaf menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhyari minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ya Allah, wahai yang Maha Menatap, selamatkan keluarga kami ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah. Titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Muliakan akhlak anak-anak ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Berikan pendamping terbaik dalam hidupnya. Berikan masa depan yang penuh barokah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari apapun yang kau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di surgamu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa ya Allah, jangan biarkan satupun yang hidupnya sedang gelisah kecuali kau tentramkan batinnya. Jangan biarkan yang hadir yang dalam kesulitan kecuali kau berikan jalan keluar ya Fattah. Jangan biarkan satupun yang sedang berhajat, berkeinginan kecuali kau berikan yang terbaik bagi dunia akhiratnya. Yang dililit hutang, bayarkan ya Allah. Yang sedang sakit, sembuhkan ya Syafi. Yang sedang berhajat, mudahkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami agar jadi pemimpin yang takut kepadamu. Bimbing para pemimpin kami agar jadi tauladan kebaikan bagi kami. Bimbing ya Allah agar dapat membimbing amanah umat ini di jalan yang Engkau sukai. Lindungi ya Allah dari apapun yang Engkau murkai. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Allah yang Maha mempertemukan kita kembali, kalaupun tidak di dunia ini, semoga kita kumpul di sorga nanti. Mohon maaf, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya.